Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Danis Muhammad Rizky dari kelas 1011. Kali ini aku bakal ngeceritain tentang cerita legenda dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah desa nelayan di pesisir barat Sumatera, hiduplah seorang janda miskin bersama anak laki-lakinya yang masih kecil. Anak itu bernama Malin Kundang. Ayah Malin telah meninggal dunia ketika ia masih bayi, sehingga ibunya menjadi satu-satunya orang tua yang punya. Setiap hari, ibunya bekerja keras menjual kue dan membantu nelayan membersihkan ikan untuk mendapatkan sedikit uang. Walau hidup serba kekurangan, ia membesarkan Malin dengan penuh kasih sayang. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas, rajin, dan suka menolong. Ketika Malin beranjak remaja, ia mulai ikut membantu nelayan melaut. Ia sering memandangi kapal-kapal besar yang berlayar ke lautan lepas. Membayangkan suatu hari ia bisa merantau dan mengubah nasibnya. Suatu hari, sebuah kapal dagang besar singgah di pelabuhan desa. Melihat kesempatan ini, Malin meminta izin kepada ibunya untuk ikut berlayar dan bekerja di kapal tersebut. Awalnya, sang ibu ragu-ragu, khawatir kehilangan anak semata wayangnya. Namun, melihat tekad Malin, ia akhirnya mengizinkan sambil berpesan, "Nak, pergilah jika itu memang jalan hidupmu. Tapi ingatlah selalu pada ibu dan kampung halaman ini. Pulanglah jika kau sudah berhasil." Malin berjanji akan pulang membawa kesuksesan. Ia mencium tangan ibunya, lalu berangkat dengan hati penuh harapan. Bertahun-tahun Malin tak pernah kembali. Ia bekerja keras, berpindah-pindah kapal, hingga akhirnya berhasil menjadi saudagar yang kaya raya. Perjalanan membawanya ke berbagai negeri. Ia menikah dengan seorang wanita cantik, putri bangsawan dari kota besar. Dengan pakaian mewah dan perhiasan berkilau, Malin sering berlayar mengangkut barang dagangan ke banyak pelabuhan. Namun di balik kesuksesannya, ia mulai melupakan kampung halamannya. Suatu hari, kapal megah Malin berlabuh di dekat kampung tempat ia dilahirkan. Kabar kedatangannya menyebar cepat dan sang ibu yang sudah renta mendengarnya, hatinya bergetar. Air matanya mengalir. Ia pun bergegas ke pelabuhan dengan langkah tertatih, berharap bisa memeluk anak yang sangat ia rindukan. Saat tiba di pelabuhan, sang ibu melihat Malin yang gagah dan berpakaian indah. Dia memanggil, "Malin, Malin, anakku." Namun, Malin yang sedang bersama istrinya terkejut. Ia takut istrinya tahu bahwa ia berasal dari keluarga miskin. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Wanita tua, aku tidak mengenalmu. Jangan mengaku-ngaku sebagai ibuku." Sang ibu terdiam, hatinya remuk. Ia mencoba mendekat, tapi Malin mendorongnya hingga jatuh. Orang-orang di pelabuhan terkejut melihat kelakuannya. Sang ibu pun berdoa dengan suara bergetar, "Ya Tuhan, jika dia benar anakku, Malin Kundang, maka hukumlah dia atas kedurhakaannya." Tak lama setelah itu, langit mendung, angin bertiup kencang, dan ombak besar mengguncang kapal Malin. Petir menyambar, badai datang begitu dahsyat, awak kapal berlarian panik. Di tengah kekacauan, tubuh Malin mulai terasa kaku. Perlahan tapi pasti, ia berubah menjadi batu bersama kapalnya. Konon, batu yang menyerupai manusia bersujud itu masih ada di pantai air manis, Sumatera Barat. Hingga kini, menjadi pengingat bahwa durhaka pada orang tua akan membawa petaka. Mungkin segitu saja untuk cerita Malin Kundangnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Yap, makasih.